Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anil mufaraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa berkumpul di masjid yang sangat mulia ini. Juga salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu kepada Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak MUB, Bapak Imam, Muhammadin semuanya yang saya muliakan, hadirin dari daerah masing-masing yang ikut berjamaah di sini yang saya muliakan juga. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kehidupan kita ini, baik dimanapun, kota, di kampung, siapa pejabat dan rakyat, kiai santri pasti dikasih 4 hal. Ya, silakan lihat dulu ya. Ya, makasih. Yang 4 hal ini akan dikasih kepada siapapun. Tapi yang 4 ini bisa jadi malapetaka, celaka dan ke neraka kalau kita tidak pandai bisa mengantisipasinya. Sebaliknya, yang 4 ini bisa jadi anugerah luar biasa, hasanah fid dunya dan hasanah di akhirah untuk kita semua. Apa-apa itu? Yang pertama, pasti orang itu akan dikasih taat pertama. Yang kedua, dosa atau maksiat. Yang ketiga, nikmat. Yang keempat, musibah. Nah inilah yang perlu kita tahu, bahwa yang 4 hal ini bisa jadi malapetaka atau jadi anugerah. Pertama, dalam melaksanakan amal ibadah, apapun bentuk ibadah, ada yang saya muliakan, yang sangat kita kerjakan apapun bentuk nilai ibadah, ada tata cara. Pertama, kaifiat caranya, niat dulu. Pertama niat dulu. Yang kedua, kaifiat ataupun caranya. Yang ketiga, ikhlasnya. Yang keempat, istiqomahnya. Itu dalam melaksanakan bentuk amal ibadah. Kalau kita niat saja tidak benar konsepnya, mardudatun latuk batu. Ikhlasnya bagus, caranya salah, sama juga. Jadi yang 4 ini perlu kita dalam melaksanakan amal ibadah. Pertama, niat yang lurus lillahi ta'ala. Seperti konsep dalam kita dalam sholat, janji kita inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Yang kedua, kaifiatnya, tata caranya. Cara wudu, cara sholat, infak, sedekah, itu pelajari. Yang ketiga, ikhlasnya lillahi ta'ala. Yang keempat, istiqomahnya. Itu sumastaqim, istiqomah. Pertama ya itu. Jadi yang pertama dalam taat itu yang 4 tadi kerjakan. Satu hal yang salah dikerjakan, mardudatun latuk bal, bisa jadi itu ditolaklah. Yang kedua, manusia pasti kena salah, kena dosa suatu saat itu. Kalau kita konsep taat, satu waktu atau saat ada tergelincir kepada maksiat atau dosa salah, yang sengaja maupun yang nggak sengaja, yang kecil maupun yang besar, pastilah manusia
Selagi konsep kita manusia, pastilah ada itu kena. Nah, apa caranya supaya jadi kebaikan? Bukan kejelekan kebaikan, bukan. Manusia bukan hanya lurus baik terus, bukan begitu. Kalau ada satu saat ada dosa atau salah, wasari'u ila magfiratin minkum. Nah, itu caranya. Kalau kita tergelincir kepada salah dan dosa, apapun bentuknya, nah kita tepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Itu. Artinya apa? Jangan mengulang kembali. Insya Allah taubatan nasuha. Itu. Ibu ya? Jelas Bu? Jelas? Ya alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita kena salah apapun satu waktu, pastilah manusia. Itu. Tidak ada manusia yang lurus benar, enggak ada. Cuma kalau satu saat kena salah, nah itulah cepat berubah kesalahan jadi kebenaran dan jangan diulang lagi kesalahan itu. Itu kan? Jelas Adik? Jelas? Jelas. Ada dari mana ini? Dari mana? Indramayu. Nah. Wah hebat ya. Ya alhamdulillah. Ini santri-santri semua ya. Mudah orang jadi orang soleh dan solehah ya semuanya. Ya, amin itu ya. Sering kesini? Baru pertama kali ya? Iya, ya nggak apa-apa. Inilah masjid aja Bang. Itu dua ya. Pertama tadi taat. Yang kedua kena dosa maksiat. Itu catatlah. Dalam hati gak usah dicatat di bagian lah. Ya. Tadi dalam taat harus 4 dikerjakan. Kedua, kalau ada maksiat atau dosa, cepatlah istighfar dan kembali daripada salah itu kepada kebenaran. Insya Allah jadi kebaikan. Gitu ya. Jadi dua itu kalau kita benar mengantisipasinya, jadilah amal soleh. Itu ya. Yang ketiga apa coba? Yang tiga adalah nikmat. Akan dikasih orang kecil, orang besar, siapapun akan dikasih nikmat. Akan dikasih nikmat. Nikmat apa saja, yang kecil, yang besar akan dikasih. Jangan dikira orang besar, orang kaya itu, wah nikmat luar biasa. Jangan dikira. Banyak kok profesor izin bunuh diri kan. Itu luar biasa. Banyak orang kaya, matinya bunuh diri. Nah itulah apa caranya. Nah kalau kita dapat nikmat apapun, nikmat yang paling besar nikmat apa? Iman dan Islam. Nah kalau seumpama kita dapat nikmat, apa saja nikmat? Nikmat sehat, nikmat senang ngaji, nikmat rajin beribadah, ada harta dan lain sebagainya. Nah yang pertama apa? Kita mengucapkan alhamdulillah. Itu minimal itu. Ya kalau dapat nikmat, apapun nikmat itu, yang sekecil apapun, itu adalah baca apa? Minimal alhamdulillah. Itu akan terbentuk orang yang ahli syukur. Gitu. Ya, dan orang ahli syukur itu, yaitu mengatakan kepada orang yang mutakin itu. Kenapa Nabi yang selalu masuk daripada dosa itu sering sujud lama ibadahnya? Itu abdan syakuro itu. Maka ahli syukur. Nah kita pun semoga jadi orang yang ahli syukur. Kalau dapat nikmat apapun bersyukurlah. Itu. Dan insya Allah orang yang rajin bersyukur akan dipermudah urusannya, dipermudah rezekinya. Lihat itu. Ain sakartum lazinakum ain kafartum innalabi lasadid. Nah kalau kita bersyukur akan tambah lagi nikmatnya. Itu. Nah kalau kita ada ya dapat rezeki, alhamdulillah. Jangan lupa kasihkan juga orang lain, infak itu. Biarpun gede, yang penting ikhlas. Ya itu ya. Ya apapun saja. Jadi apa ditarget tidak. Yang penting ikhlasnya itu. Ikhlas. Ibu-ibu silakan infak kalau nikmat itu. Kenapa? Yang 1 jadi 7 jadi 100 terus itu. Yang jangan dikira. Kita rajin infak sedekah itu
akan mempermudah urusan kita, mempermudah rezeki kita. Itu. Berapa itu? Berapa? 3. 1 tadi apa? Taat. 2 apa? Maksiat. 3 apa? Nikmat. 4 musibat. Nah, jangan dikira orang desa, orang kota, rakyat, pejabat satu saat akan kena musibat. Betul? Betul? Kenapa ada ketawa dan derita? Kenapa ada senyum dan menangis? Itulah orang apapun. Jangan dikira orang wah profesional itu luar biasa hebat. Bahagia terus. Gak ada. Suatu saat pastilah ada. Apapun, dari manapun. Itu. Nah, kalau kita datang musibat, ya dapat celaka. Apapun bentuknya itu, minimal apa? Ucapan kita apa? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu langkah pertama. Kita hilang dompet. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi cari, jangan kemelah gitu ya. Jangan cari ikhtiar lahir dan batin itu ya, itu. Jelas Bu? Ya, 4 ini catat ya baik-baik ya. Jadi 4 hal ini kalau kita tidak pintar mengantisipasinya, semua akan sia-sia. Contoh orang rajin tahajud, rajin ibadah, caranya salah. Tujuannya salah, itu amal di dunia saja. Datang musibat bukan istighfar, bukan kembali kepada Allah, ditambah lagi maksiat lagi, itu malah petaka luar biasa. Dikasih nikmat yang kecil yang besar, bukannya kita bersyukur, bahkan puya-puya ke sana ke pantai, wah pikirnya luar biasa. Habis uang hutang lagi, menderita lama. Itu. Datang musibat, sedih luar biasa, seumpama itu. Menangis luar biasa. Jangan demikian, musibat aja karena kita. Nabi pun dikasih ujian musibat beberapa. Kecil kita mah musibat. Nabi mah 3 hari gak kasih makan. Dibakar. Sebelum ke air. Mau dibunuh. Itu Nabi, orang yang mulia. Jadi ada saja ibu bapak musibat di mana-mana juga ada. Jangan dikira wah jangan. Ada lah. Nah cuma cara ngantisipasi inilah. Bisa nggak kita konsepsi Al-Quran itu dijalankan dalam mengantisipasi ibadah itu? Bisa nggak dalam merasakan musibat itu? Nah setiap ada musibat apapun kita pertama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan diambil dipelajari apa konsep musibat ataupun malapetaka ini, kecelakaan ini. Nah kita tingkatkan kesabarannya. Dikasih sakit kita mah kecil dibandingkan Nabi Ayub. Sampai Nabi Ayub tidak ada orang yang sampai setelah itu Nabi Ayub tidak ada penyakit dikasih seperti Nabi Ayub. Saking parah-parahnya. Kita mah paling-paling pilek, ditajong, lagi salah cepit, itu. Musibat kecil kita mah. Tapi yang kecil pun kadang-kadang kita aral lah gitunya. Alah. Nah inilah ya Bapak Ibu perlu sekali ngantisipasi yang 4 hal ini. Bisa jadi semuanya kebaikan. Dan bisa jadi semuanya kejelekan. Jangan dikira orang yang rajin haji, rajin ibadah, rajin baca Quran dan sebagainya. Kalau yang 4 hal tadi salah ngantisipasi caranya, jadilah mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima. Maka dari itu Bapak Ibu, adik-adik, ya ini calon pejabat, calon surga ya ini. Ya. Tapi ikhtiarnya baik ngaji ya satu ya.
baik pada ibu bapak gitu ya, infak sedekah, pendidikan yang tinggi. Jangan lupa setiap hari baca Al-Quran gitu, minimal 1 juz lah, yang banyak-banyak ya. Ada ya, ini generasi penerus. Kalau saya mah ini yang tua-tua akan lenyap sebentar lagi gitu ya. Itu. Tapi usia mah tidak demikian gitu. Kadang-kadang ada duluan ya, kadang-kadang saya belakangan itu. Ya itulah. Ya ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ya, Pak Ustadz semuanya, kita ambil hikmah yang 4 ini. Kita ambil pelajaran supaya kita hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Khutbah sabah wal makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.